ke teman-temannya, share biar banyak yang mengikuti. Kita mulai ya. Oke, baik. Selamat malam. Mungkin ada teman-teman kita yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah sudah malam ya. Kalau di Indonesia Barat masih jam 19.31. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu melalui Zoom, Tuhan. Engkau memberkati pertemuan kami. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami rindu membahas satu tema Tuhan Yesus tentang anak-anak. Kami mau ngobrol santai Tuhan tentang kebebasan anak-anak. Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Bukan tentang hari anaknya Tuhan, tetapi kami rindu, kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam pelayanan anak, dalam pelayanan jiwa-jiwa Tuhan, dan kami rindu Tuhan hari ini kami memiliki api yang baru dikobarkan tentang pelayanan anak Tuhan, karena kerinduan kami banyak anak-anak yang dipulihkan, banyak anak-anak yang dipenangkan, banyak anak-anak yang datang kepada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin pertemuan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya menyapa dulu selamat Hari Anak Nasional. Ya, hari ini tanggal 23 kita memperingati Hari Anak Nasional dan kita bersyukur kita sebagian besar adalah guru-guru sekolah minggu, pelayanan anak, pendidik, mungkin bahkan teman-teman adalah guru ya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini juga ya. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik karena berhubungan dengan dunia anak. Sudah merdekakah anak-anak Indonesia atau sudah merdekakah anak Indonesia? Ini yang seringkali kita dengar karena beberapa tahun terakhir ini banyak anak-anak yang justru mengalami masalah-masalah yang cukup pelik ya, khususnya di dunia pendidikan, di dunia kebebasan, banyak anak-anak yang akhirnya terampas hak-haknya sebagai anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahasnya dengan beberapa teman-teman yang sangat aktif di pelayanan anak. Yang pertama nanti ada Kak Yudi dari Raja Wali Kecil. Yang ini adalah Kak Yudi adalah orang yang mengasihi anak-anak dan hari ini kita akan coba mengupas bagaimana tentang kebebasan dari segi pelayanan anak. Nanti juga ada Miss Eci ya, Miss Eci seorang pendidik, seorang yang sangat konsen juga dalam dunia pendidikan. Psikolog pendidik juga Kak. Anak-anak. Psikolog juga dia Kak. Ya, dia juga hari-hari ini sedang terus membahas tentang psikologi anak karena beliau adalah psikolog dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu saya serahkan dulu ke Kak Yudi karena ada presentasi yang akan disampaikan. Silakan Kak Yudi. Oke teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan terlebih dahulu selamat merayakan Hari Anak Nasional, memperingati Hari Anak Nasional yang seringkali dilupakan oleh gereja dan tidak semua gereja memperingatinya ya. Padahal dengan memperingatinya kita bisa memperhatikan anak-anak kita. Oke, sebelumnya saya mau tunjukkan sesuatu. Apakah sesuai dengan tema yang dicetuskan oleh Kak Puji ini, sudah merdekakah anak Indonesia? Indonesia sudah merdeka, tapi sudahkah anak-anak Indonesia merdeka? Oke, mari kita lihat keadaan anak Indonesia sekarang.
Nah, ini saya cuma berbagi data-data sedikit supaya kita lebih peduli dengan anak-anak yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia secara luas di Indonesia ini ya. Mungkin nih anak-anak ini ada di sekitar kita, di sekitar gereja, di sekitar sekolah minggu kita, ya. Nah, mengapa kita harus peduli kepada anak-anak? Tahukah kita apa yang terjadi dengan anak dewasa ini? Mari kita lihat sebentar datanya. Ini di keadaan anak Indonesia 11,7 juta anak itu putus sekolah. Ini dalam dunia pendidikan ya. Nanti Kak Puji itu konsen di dunia pendidikan, Kak Eci juga. 11,7 juta anak putus sekolah, 6,4 juta anak usia 7-15 tahun tidak sekolah. Lalu hanya 1,5 juta anak masuk TK dan hanya di kota. Anak-anak Kristen sulit mendapatkan pendidikan PAUD, TK umum atau TK Kristen. Separuh anak remaja tidak dapat sekolah, hanya 53% yang masuk SMP ya. Ini yang memberikan beban pada saya. Akhirnya saya membuat satu sekolah di Lampung itu karena anak-anak Kristen itu nggak bisa TK ya. Nggak ada TK umum, nggak ada TK Kristen. Hanya 53% masuk SMP, perempuan lebih sedikit yang bersekolah. Dan tiap tahun 1 juta anak putus sekolah sampai SD saja. Ya, ini dalam dunia pendidikan. Nanti kita mau bahas, kita mau sharing rame-rame, kita mau sharing, mungkin kita bisa memberi sumbangsi kepada anak-anak di sekitar kita. Ada 94, ini anak jalanan, 94,674 anak jalanan di Indonesia. 5-7% hidup di jalanan, tempat tinggal tidak tetap. 40.000 berada di 12 kota besar di Indonesia, termasuk Medan ya. Lalu kejahatan anak, 4.000 sampai 5.000 anak yang berada di penjara. Dari jumlah tersebut, 84% mereka ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa. Mungkin kalau yang nggak pernah pelayanan, yang belum pernah pelayanan ke tahanan anak, boleh sekali-sekali kunjungin dan melihat kenyataan ini. Kasihan mereka ini di penjara juga akan jadi korban pedofilia gitu ya. Jadi korban orang dewasa yang memangsa anak-anak. Anak korban narkoba, 1,3 juta anak korban narkoba. Lalu 750.000 sampai 2 juta kasus narkoba. 60% adalah anak-anak usia 15 sampai 25 tahun. Indonesia negara ketiga produsen narkoba setelah Amerika Serikat dan Meksiko. Serem ya. Lalu anak miskin, ada 49 juta penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan, 16% dari jumlah penduduk Indonesia. Anak-anak paling terasa akibatnya. Anak-anak yang kekurangan gizi, Indonesia belum merdeka dari anak-anak yang kekurangan gizi ya. 11 juta anak Indonesia kekurangan gizi atau malnutrisi, 5 juta terdiri dari balita. Urutan ke-112 dari 175 negara yang kekurangan gizi. Paling buruk di Asia. Pekerja anak. 2,56 juta anak menjadi pekerja di berbagai sektor di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mempekerjakan anak-anak. Lalu 2,1 juta anak yang bekerja berusia 10-15 tahun. Hampir 1 juta anak yang berusia 10-15 tahun itu bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Ya, mereka kehilangan kesempatan belajar, kesempatan memperoleh masa anak-anak mereka. 8,4 juta anak diperbudak. Ya, ini pelacuran anak. Sekitar 87.000 pelacur di Indonesia adalah anak-anak. Ada 60% jumlah perkosaan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. 900 sampai 1.200 kasus pelacuran anak-anak setiap tahun. Ya, anak penderita HIV/AIDS juga meningkat. Ada 8,251 kasus penderita HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia, 59,04% usia 20 sampai 29. 2,12% usia di bawah 14 tahun, penularan melalui narkoba, melalui hubungan seksual, free sex, dan lain-lain. Mungkin dari orang tua juga ya.
Lalu perdagangan anak, trafficking anak ini juga Indonesia cukup serius ya. Kira-kira 200 sampai 300 ribu dieksploitasi untuk seks komersil. Urutan ketiga dunia untuk perdagangan anak dan perempuan terjadi di beberapa kota besar, Jakarta, Batam, Kalimantan, Manado. Tiap tahun 15 ribu anak perempuan dijual ke luar negeri. Anak-anak terlantar usia 5 sampai 18 tahun itu datanya 3 juta sekian. Balita terlantar 1 juta sekian. Anak jalanan tadi sudah disebutkan, anak nakal, anak-anak perlindungan, anak-anak potensi terlantar, ini banyak sekali. 2,3 juta anak menjadi korban kekerasan. 61,4% pelaku kekerasan itu adalah orang tua mereka sendiri. Nah, ini juga mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu kita, ya. Jadi mesti aware kita ya. Nah, aborsi di Indonesia mencapai 2,6 juta per tahun, peringkat ketiga dunia setelah Cina dan India. 24% pelaku aborsi itu berusia di bawah 19 tahun. 111.000 pelajar SMP SMU adalah pengguna narkoba, 12.858 anak SD teridentifikasi mengkonsumsi narkoba. Nah, ini HIVS tadi juga sudah disebutkan. Nah, itulah yang data-data anak-anak di sekitar kita yang harus kita pedulikan. Ya, mungkin selama ini kita menutup mata karena kita nggak tahu data ini. Kita nggak tahu bahwa ternyata di luar sana itu banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak di sekitar kita mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Di gereja anak-anak udah senang. Wah, saya sudah punya sekolah minggu bagus. Tapi sudah pernah nggak kita melihat keluar sana? Tahun 96 sampai 99 itu saya melayani anak-anak jalanan. Itu kasihan sekali mereka itu ya. Dari miskin, kurang makan, terus jadi korban predator anak gitu kan, itu ada di sekitar kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat dulu firman Tuhan supaya melengkapi sharing kita malam hari ini. Apa pandangan Tuhan terhadap anak-anak? Tuhan itu sangat peduli, sangat perhatian kepada anak. Matius 19 ayat 14 berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 18 ayat 10 juga berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ada fasilitas khusus untuk anak-anak yang diberikan Tuhan, yaitu malaikat yang menjaga mereka, memperhatikan mereka. Lalu di Matius 18 ayat 5 mengatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika kita menyambut anak-anak, kita sedang menyambut Yesus sendiri, gitu ya. Kenapa sih kok pelayanan ini disebut menyambut Yesus, nggak pelayanan yang lain, jadi WL atau apa? Kenapa? Karena di pelayanan anak ini memerlukan banyak pengorbanan. Banyak gereja ada survei mengatakan bahwa sebagian besar gereja menganggarkan untuk anak itu hanya 3% dari anggaran gereja. Nah, kenapa? Karena anak dianggap tidak penting, ya. Nah, karena itu Tuhan menganggap kalau kamu menyambut anak, kamu menyambut Yesus. Pelayanan menyambut Yesus itu adalah pelayanan yang tanda kutip rugi secara finansial. Pelayanan anak itu investasi rugi. Nggak ada untung berapa sih persembahan anak-anak kalau di gereja, ya kan? Tapi kita sering memberi. Nah, itu investasi sebenarnya jangka panjang. Ketika nanti besar, mereka bisa dipakai Tuhan untuk membangun, meneruskan gereja kita. Nah, pelayanan menyambut anak itu pelayanan menyambut Yesus sendiri. Jadi, mari kalau gereja belum menganggap pelayanan anak itu penting, ada baiknya kita mengingat firman ini, bahwa menyambut anak itu menyambut Yesus. Nah, anak-anak itu butuh juru selamat, terutama anak-anak yang seperti tadi, korban-korban seperti tadi, mengalami masalah tadi, itu anak-anak berisiko disebutnya. Ya, kita butuh menolong mereka, memperhatikan mereka. Nah, kesempatan di Hari Anak Nasional ini saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk mereka. Dan kalau kita memungkinkan, kita bisa menjangkau mereka, memperhatikan mereka, mengulurkan kasih kita kepada mereka. Anak-anak butuh juru selamat.
Karena kalau dia nggak diselamatkan, mereka juga binasa. Ya, itu aja dari saya sharingnya. Mungkin ini bisa membuka wawasan kita di Hari Anak Nasional ini, supaya kita lebih peduli kepada anak-anak, terutama anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita nggak usah ngomong penuaian besar-besaran di luar sana, di sekitar kita aja nih. Anak-anak kita bisa kita selamatkan, kita tuai, kita kasih uluran tangan yang sedang membutuhkan. Ya, itu aja dari saya, Kak Puji. Baik, terima kasih Kak Yudi buat presentasinya. Ya teman-teman, hari ini kita tidak usah terlalu tegang karena kita ngobrol biasa, kita mau mencari apa sih yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat betapa mirisnya data yang tadi Kak Yudi sudah presentasikan, dan itulah yang terjadi di dunia anak, ya. Saya sendiri hari-hari ini mulai membangun sesuatu untuk bagaimana kita bisa menolong anak-anak, ya. Ada banyak anak-anak yang perlu kita tolong. Nah, kalau kita melihat yang terjadi atau yang dipresentasikan sama Kak Yudi, saya cuma mau bilang apakah kita tergugah. Dan hari ini kita disadarkan bagaimana kita diingatkan untuk mengasihi, mencintai anak-anak, ya. Tidak kebetulan menurut saya Hari Anak Nasional agar kita terus menyadari bahwa tugas kita hari-hari ini adalah melayani anak-anak. Sebelum saya tanya ke Kak Eci dan Kak Yudi kembali, saya cuma mau bilang gini. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan benih yang gagal, ya. Sebut saja anak-anak adalah benih yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan menciptakan benih itu sempurna, ya. Tuhan tidak menciptakan benih yang gagal. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia ayat 20 pasal 29 ayat 11, Tuhan itu merancangkan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Dan yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan bukan hanya menciptakan benih yang sempurna, tetapi dia juga menyediakan untuk hari depannya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah benih yang sempurna itu bisa ditanam di tanah yang subur. Apa sih tanah yang subur? Tanah itu berbicara tentang bagaimana pelayanan kita, keluarga kita, gereja kita, sekolah kita. Nah, tanah-tanah itu apakah subur buat anak-anak? Jangan sampai ketika benih yang subur itu dia ditanam di tanah yang justru tidak bisa membuat benih ini bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Nah, Kak Yudi, apa yang terjadi sebenarnya? Ini salah siapa? Indonesia kah? Gereja kah? Atau siapa, Kak Yudi? Kalau kita melihat data yang sedemikian mirisnya. Tadi Kak Yudi sudah kasih tahu juga tentang bagaimana ayat-ayat ini sebenarnya mengingatkan kita, mendukung kita, pelayanan kita. Tetapi ini yang dari tahun ke tahun yang terjadi data yang demikian mirisnya. Apa yang sedang terjadi menurut Kak Yudi? Sebenarnya bukan salah siapa ya. Ini sebenarnya ada di sekitar kita untuk apa ya? Kalau Tuhan Yesus itu bilang makananku ialah melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, seharusnya kita pelayan-pelayan Tuhan, termasuk penggiat anak, pelayan anak, ini harusnya menjadi makanan kita, gitu ya, untuk menolong mereka, menjangkau mereka. Nah, saya kebetulan nih ada psikolog, saya mau nanya sedikit gitu ya. Saya pernah pelayanan di salah satu daerah di Indonesia. Waktu habis KKR anak gitu ya, saya ngobrol-ngobrol, ada satu anak yang dia ini korban apa ya?
kalau boleh dibilang dia bukan trafficking ya, perbudakan ya. Jadi bapaknya main judi, bapaknya kalah, lalu anaknya ini dijadikan semacam buat bayar hutang gitu loh. Jadi anaknya itu harus bekerja dengan orang yang bapaknya punya hutang gitu. Nah, kayak Ci, kalau kita ketemu anak yang seperti ini kan pasti secara psikologi mereka mengalami kendala gitu ya. Kira-kira apa sih Kak yang mesti kita lakukan kalau kita ketemu dengan anak-anak seperti ini di tempat pelayanan kita gitu ya? Karena waktu itu saya menemukan ini di gereja dan nggak cuma satu daerah, ada beberapa daerah yang saya temukan bahkan ada anak yang dijual itu untuk bapak mamanya itu yang mengizinkan supaya anaknya ini jadi pekerja seks komersil untuk para pekerja tambang gitu ya, sehingga saya miris gitu ya, kok bisa orang tua begitu. Nah, dari kita sebagai pelayan anak gitu, apa yang mesti kita lakukan? Secara psikologi mereka memerlukan apa kalau kayak gini Kak Eci? Kak Eci kemana? Kak Eci kayaknya lagi ke belakang. Jadi itu seperti anak tuh ditumbalkan gitu ya? Dijadikan taruhan, dijadikan apa ya istilahnya, dikorbankan lah istilahnya. Nah, teman-teman mungkin kalau bisa kasih, ini ada Kak Eci, gimana tuh tadi yang saya tanya? Sorry, tadi ada trouble, ada kesalahan teknis. Gimana Kak? Maaf, boleh diulang? Jadi ada anak dijadikan taruhan judi, ada anak sama orang tuanya istilahnya disuruh melacur supaya orang tuanya dapat duit dari para pekerja tambang gitu. Nah, mereka secara psikologi pasti mengalami masalah gitu. Gimana ini Bu psikolog? Apa yang mesti kita lakukan kalau ketemu anak seperti ini? Oke. Sebelumnya aku ralat ya, ada beberapa yang perlu diralat. Saya belum jadi psikolog, tapi memang lagi dalam rangka menempuh ya, karena dari psikologi, dan ini sekarang lagi tentang pendidikan juga. Jadi gini, untuk anak-anak yang mengalami hal-hal seperti ini memang pasti ada efeknya, efek traumatik ya, apalagi kalau dia dilakukan di masa-masa mereka anak-anak. Jadi di usia perkembangan itu, usia yang paling rawan itu adalah masa-masa remaja. Ketika remaja, kalau kita salah mengasuh mereka, kita punya parenting yang salah dalam perkembangan mereka, itu efeknya sampai dewasa. Beda dengan yang kecil-kecil, ya. Itu efeknya akan berat sekali untuk sampai dewasa. Nah, untuk anak-anak yang traumatik seperti ini, memang kita perlu perhatikan, harus kita tolong ya. Harusnya gereja-gereja yang misalnya memang mengenal anak-anak ini di lingkungannya, sebaiknya langsunglah bergerak memberi pertolongan ya. Sebaiknya gereja itu memiliki para konselor-konselor yang memang khusus di bidang, karena konseling di anak itu berbeda dengan konseling buat orang tua. Sangat berbeda ya, pendekatannya berbeda. Anak-anak nggak bisa duduk di depan, kamu ngomong apa segala macam ditanya, oh nggak bisa. Mereka akan sangat tertutup. Mereka perlu didekati, kalau di teknik konseling itu ada berapa, nanti mereka akan bekerja sama dengan para psikolog anak, nanti ada teknik-teknik terapinya, mereka perlu dilindungi. Supaya efeknya nanti setelah mereka dewasa, mereka tidak punya satu, rasa benci, dua, rasa dendam. Nah, dua hal ini yang akan sangat mempengaruhi dalam sosialisasi hidup mereka dan sudut pandang hidup mereka. Dan itu merusak hubungan mereka dengan orang di sekitarnya, self-image mereka, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Gitu. Nah, kan gereja ini banyak kan nggak punya ya lembaga konselor khusus, konseling khusus, ya mungkin harusnya kan ada ya, ada harusnya membantu mereka gitu kan.
Mungkin pendeta-pendeta pun, hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu juga mungkin boleh dibekali hal seperti itu ya. Iya. Kayak Ci terbeban nggak ngasih pembekalan buat guru-guru sekolah minggu? Kalau ini nanti kita dengan senang kita hati, ini ya, dengan kita senang hati. bikin sesi khusus untuk pembekalan ini karena saya sendiri sebagai guru sekolah minggu juga kurang begitu piawai untuk dalam hal secara psikolog gitu ya Kak ya. Iya. Ya. Saya mau share satu cerita yang pernah terjadi dengan salah satu klien saya karena ada kasus dalam rumah tangga, kasus antara ayah dan ibunya, baik secara ekonomi maupun ada kekerasan verbal segala macam gitu ya. Itu membuat efek orang tuanya juga stres dan itu ketransfer ke anaknya. Sehingga mengakibatkan anaknya narkoba dan satu lagi anaknya sampai sampai bunuh diri. Gitu. Sengeri itu efeknya, dan itu mereka lakukan setelah mereka dewasa justru gitu. Dan gereja perlu hadir, perlu menyentuh anak-anak itu gitu. Iya sebenarnya para hamba Tuhan gitu ya, terus guru-guru sekolah minggu, pendidik, sebenarnya akibat-akibat dari hal-hal yang tadi dibicarakan sama Kak Yudi sebenarnya tahu ya. Akibat dari itu misalnya ada kepahitan yang akhirnya kepanjangan yang mengakibatkan yang tadi bisa bunuh diri atau bisa mengganggu lingkungannya gitu ya. Tetapi hal yang nggak ada adalah cara penanganannya mungkin ya. Sebenarnya kayak misalnya kenapa akibat anak yang misalnya mengalami kekerasan, akibatnya tahu. Misalnya anak akan mulai menjadi biang kerok misalnya di sekolah, di gereja gitu ya. Akibatnya tahu. Tapi banyak guru-guru sekolah minggu atau pelayan anak yang justru ini penanganannya bagaimana gitu ya. Nggak itu ngerti. sih yang ngerti ya. Tapi saya akan tutup dulu di sini pembahasan itu, nanti saya akan lanjut karena kita juga pengen tahu karena temanya adalah sudah merdekakah anak Indonesia. Jadi saya pengen justru tanya sama Miss Eci tentang di pendidikan. Sudah merdeka belum sih anak-anak itu khususnya di pendidikan, di sekolah? Oke. Saya boleh share screen? Oh, ya. Boleh. Bentar. Nanti dibikin house dulu. Iya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, silakan. Oke. Sudah merdekakah anak kita? Saya mungkin singkat aja ya menjelaskannya. Kalau menurut WHO kita tahulah anak-anak kita tuh punya hak sekitar 10 ya, hak tumbuh kembang anak, hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, mendapatkan nama, hak mendapatkan status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, lalu hak mendapatkan rekreasi, kesamaan, dan berperan dalam pembangunan. Tapi kita nggak akan bahas itu sepanjang itu ya. Untuk khusus pada Hari Anak ini yang digaungkan oleh pemerintah itu ada 4 dasar hak anak. Di mana pertama itu hak hidup, hak untuk melestarikan hidup, mendapatkan kesehatan yang terbaik ya, khususnya di saat pandemik begini kesehatan akan menjadi nomor 1 ya. Lalu hak tumbuh kembang anak. Nah, ini yang kadang kita yang orang dewasa kadang suka lupa nih gitu. Anak-anak karena disuruh anaknya di rumah aja, ya nggak tahu apa sih kebutuhan yang lain gitu. Dan hak tumbuh kembang anak ini sebenarnya posisinya sama pentingnya dengan kesehatan.
ya, seimbang dia. Apa sih itu hak tumbuh kembang? Hak mendapatkan pendidikan, lalu hak perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial, moral. Nah, ini bisa didapat dari mana? 1, sekolah, 2, sekolah minggu. Nah, sekolah minggu tuh gereja tuh berperan di dalam hak tumbuh kembang ini. Jangan sampai ada bagian yang kosong dari perkembangan anak ketika sekolah minggu atau gereja tidak bisa hadir memberikan pelayanan yang maksimal untuk anak-anak di rumah. Lalu hal apa lagi? Hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, dari eksploitasi, kekerasan, keterlantaran, lalu hak berpartisipasi. Apa itu hak berpartisipasi? Untuk menyatakan pendapat, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia. Menyatakan pendapat itu gimana sih? Kadang kita merasa anak-anak itu, masih kecil, kamu tahu apa? Mama lebih tahu, papa lebih tahu, gitu. Dia nggak tahu apa-apa itu, namanya juga anak-anak. Salah, anak-anak juga critical thinking-nya jalan, logical thinking-nya jalan. Jadi mereka juga berhak untuk menyatakan pendapat. Kadang saya lihat di masa pandemi ini banyak sekali yang tidak pernah mengangkat tentang secara psikologi anak tuh bagaimana sih? Mereka juga terdampak loh. Bukan hanya orang dewasa aja, bukan hanya orang tua. Karena orang tua terlalu sibuk memikirkan, kerja jadi nggak maksimal, pendapatan nggak maksimal, semuanya serba nggak maksimal. Mereka tidak kadang lupa bahwa anak-anak juga mereka mau menyatakan pendapat mereka. Mereka nggak mendapatkan hak mereka. Mereka tidak bisa bersosialisasi dengan luas dengan teman-temannya. Mereka tidak bisa lari-lari, tidak bisa loncat-loncat, tidak bisa yang seperti mereka dapatkan lah di sekolah ya sehari-hari. Lalu informasi yang sesuai dengan usia itu seperti apa? Banyak orang-orang dewasa yang merasa ya udahlah nggak usah sekolah lah, pandemik ini cuma online kok. Lihat aja dari YouTube. Semua informasi ada kok di YouTube ya. Itu salah, amat sangat salah karena YouTube tidak menyediakan informasi yang sesuai dengan usia. Kalau di sekolah itu ada jenjang level pendidikan sesuai dengan usia. YouTube tidak ada interaksi, hanya satu arah. Jadi tidak ada interaksi yang menanyakan kabar anak, menyapa anak, itu kebutuhan psikis mereka gitu loh. Padahal mereka sangat membutuhkan itu. Nah, di masa pandemik ini tadi seperti saya bilang ada hak tumbuh kembang yang harus mereka harus dikembangkan. Kita masa pandemik ini unpredictable moment. Kita nggak tahu, walaupun sekolah bilang pemerintah bilangnya sampai bulan Desember, terus Januari mulai sekolah, itu pun akan dirubah banyak gitu loh. Apakah kita harus merenggut hak mereka ketika semua program pendidikannya di rumah? Nah, itu harus kita pikirkan gitu ya. Kalau misalnya harus sampai setahun, 2 tahun, ya kita harus tetap menyediakan hak-hak mereka. Lalu hak menyampaikan pendapat. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Di sini jarang sekali anak-anak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pendapat gimana? Seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan mereka terbiasa untuk presentasi, ngomong segala sesuatu, bertanya sama gurunya, bertanya sama teman-temannya, ngobrol. Lalu di sekolah minggu juga begitu. Mereka biasa untuk bercerita, bersaksi gitu ya. Nah, selama ini agak berkurang hak untuk menyampaikan pendapat. Sudah merdekakah anak kita dalam belajar? Ya, saya mengambil poin untuk belajarnya. Kalau mau ditanya sudah merdeka apa belum, jujur saja belum ya. Karena kenapa? Adanya kurikulum dan penerapannya yang kurang fleksibel. Kurikulum terlalu kaku. Oke, ketika kurikulum terlalu kaku, bagaimana orang-orang dewasa sekitarnya untuk menyampaikannya? Harusnya disampaikan dengan fleksibel supaya tidak membebankan anak. Hak anak banyak kita rebut karena kita hanya mengejar target kurikulum. Yang penting targetnya selesai, kita nggak pernah lihat apakah itu cocok buat dia, apakah dia mau, apakah itu menarik buat dia, apakah itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, apalagi yang membuat tidak merdeka anak kita dalam belajar? Ekspektasi orang tua dan guru.
Orang tua ekspektasinya terlalu tinggi. Kok sukanya membandingkan, kok anak ini bisa, kok kamu nggak bisa, kok kamu nggak pintar dalam hal ini, kok ini begini, selalu membandingkan, tapi tidak pernah tahu anaknya punya kelebihan apa, punya minat bakat apa. Lalu ekspektasi guru juga sama seperti orang tua jadinya. Mereka ekspektasinya juga tinggi. Mengapa? Karena ada target kurikulum yang mereka harus kejar. Lalu after school activity-nya, kalau anak-anak sudah belajar dari pagi sampai siang, ya kalau sudah pulang jangan suruh les lagi, kadang sampai jam 5 sore, kadang ada yang sampai jam 6 sore gitu ya. Boleh les, tapi leslah yang fun, di luar pelajaran sekolah gitu. Lalu kalau ada pelajaran yang dia nggak bisa, Miss, gitu ya. Kalau pelajaran matematika nih, biasanya paling momok ya. Pelajaran matematika yang nggak bisa, sebaiknya kalau pelajaran yang nggak bisa itu lesnya nggak usah banyak-banyak, sekali aja. Sisanya apa? Justru sisanya les-les yang dia senang banget. Misalnya pelajaran musik. Kalau bisa lesnya seminggu 2 atau 3 kali. Mengapa? Karena di psikologi ada namanya teori multiple intelligences. Di teori multiple intelligences itu diajarkan bahwa anak-anak justru yang harus diperhatikan yang positifnya, yang dikembangkan adalah intelligensesnya, minatnya, justru yang tidak mampunya dikecilkan. Bukan diabaikan ya, dikecilkan. Sehingga ketika yang bagusnya sudah, baru nanti yang kurangnya akan meningkat gitu ya. Lalu, mengenal dan mendukung kebutuhan anak tadi yang saya bilang itu multiple intelligences ya. Mungkin nanti kapan kita ada waktu lagi kita akan bahas tentang ini karena ini cukup panjang. Multiple intelligences ini adalah teori dalam psikologi yang diadaptasi ke oleh pendidikan, di mana anak-anak itu sekarang kalau kita lihat ya, kita baca banyaklah di internet ini, Indonesia sedang menggalakkan Merdeka Belajar. Bagaimana sih Merdeka Belajar itu? Oh, berarti bebas-bebas aja ya, boleh hari ini belajar, boleh besok belajar. Oh, enggak. Merdeka Belajar itu adalah penerapan kurikulum yang lebih fleksibel. Yang tadinya membuat kurikulum seabrek-abrek, yang administratif banget gitu ya. Sekarang lebih bikin fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu. Lalu guru-gurunya juga dikasih pengetahuan, dikasih training bagaimana sih tentang multiple intelligences supaya guru-gurunya juga tidak membandingkan dan tidak menuntut dan memberi ekspektasi yang tinggi terhadap anak karena setiap anak itu beda-beda, setiap anak itu unik dan pasti dia punya kelebihan. Gitu. Ya, thank you Kak. Unmute dulu Kak Puji. Oh, sorry. Iya, sebenarnya saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya, tetapi ternyata sudah disikat habis. Nah, tetapi ada yang saya garis bawahi tentang apa nanti tadi ya, partisipasi ya. Partisipasi anak-anak ketika tadi ya saya garis bawahi ketika belajar gitu ya di tengah pandemi ini. Tetapi sebelum ke situ, saya mungkin akan membandingkan. Kalau di daerah mungkin berbeda dengan di kota ya. Kalau di daerah saya kurang tahu, ada beberapa yang saya dapat informasi, ada yang sekolahnya hanya pakai WA, kerjain tugas, lalu kumpulkan. Nah, tapi kalau di kota kan yang internetnya mungkin lebih kenceng ya online, walaupun sekarang banyak juga orang tua yang mulai ngeluh gitu ya, waduh bayar kuotanya tinggi dan lain sebagainya gitu. Tapi yang saya tadi mau tanyakan juga pas banget, ada yang tanya juga tentang partisipasi anak. Ada nggak contoh konkretnya Kak Miss Eci? Solusi apa yang bisa lakukan untuk menjamin hak partisipasi anak?
Oh, Nah, itu ada yang chat itu. ini ada di chat ya. Solusi apa yang Ya. bisa gereja lakukan untuk menjamin hak partisipasi anak? Nah, hak partisipasi itu kan tadi hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan kebutuhan sesuai umurnya ya. Salah satu contohnya adalah yang saya lihat adanya ibadah online yang diberikan oleh gereja tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, karena online ini adanya penggabungan-penggabungan yang tadinya kelas balita sendiri, kelas untuk kecil sendiri, besar sendiri, remaja sendiri, tapi karena mungkin ya keterbatasan waktu, keterbatasan SDM gitu ya. Jadi itu digabungkan sehingga anak-anak tidak tersampaikan kebutuhannya sesuai umurnya. Contohnya remaja, ya. Remaja itu harusnya terpisah. Memang mereka itu harusnya udah berbeda lagi model pemberian ibadah online yang nggak sama dengan yang SD ya. Itu harusnya kita memberikan sesuai dengan kebutuhan. Terus partisipasi apa lagi? Berikan waktu mereka untuk guru-guru sekolah minggu, berikan kesempatan untuk menyapa anak-anak. Misalnya ya kayak live Zoom seperti ini atau video call gitu ya. Biarkan mereka untuk bercerita, untuk mengungkapkan pendapat mereka atau ya setidaknya kayak apa ya, kayak temu sapa, menyapa mereka karena itu kebutuhan psikologis mereka. Mereka selama di rumah itu kan ya keinginan mereka untuk mengemukakan pendapat itu terkungkung sehingga mereka hanya melakukan kegiatan sekolah online, selesai dikit gadget. Sekolah online, selesai dikit gadget. Jadi gadget itu adalah pelarian mereka untuk merasa happy. Itulah hiburan mereka gitu loh. Padahal anak-anak perlu di-encourage kebutuhan mereka untuk menyampaikan pendapat supaya mengasah logical thinking mereka juga gitu. Ya, kalau melihat dari apa yang Keci tanggapi tentang partisipasi, tentang usia dan lain sebagainya, mungkin sih memang ada baiknya kalau gereja, tetapi saya nggak tahu ya kalau daerah apakah bisa memungkinkan apa enggak. Itu tentang kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ya. Tapi tadi saya sharing juga sama Pak Pendeta Eli dari Medan itu tadi sudah mulai ada ini ya ibadah, walaupun mungkin anak-anak belum ya Pak Pendeta ya. Tetapi mungkin ya kalau partisipasinya tanggapannya seperti itu berarti kelompok-kelompok kecil ya. Kalau di kota ada Zoom kecil-kecil gitu ya. Kayak di gereja kami fokuskan memang guru sekolah minggu ketemu sama anak-anaknya walaupun melalui Zoom gitulah. Tapi Jadi secara pendidikan seperti apa Kak Ci? Kalau kita lihat dari segi pendidikan, bukan gereja ya, dari online. Oke. Kalau di sekolah ya, ada beberapa sekolah yang mungkin memang semua itu tergantung kesiapan dan kemampuan sekolah masing-masing ya. Tapi sudah ada beberapa sekolah yang melakukan ya. Ada sekolah-sekolah yang melakukan dengan home visit. Home visit, mereka datang ke rumah anak-anak, menyapa, menegur, atau mereka bikin surprise visit. Jadi nggak bilang-bilang dulu nih gitu. Begitu gurunya datang, anaknya itu happy banget. Surprise gitu ya. Begitu miss-nya datang tuh langsung wah panjang lebar ngomong segala. Kayaknya mereka tuh puas gitu. Kebutuhan untuk menyampaikan segala sesuatu yang mereka omongkan itu mereka puas. Malah kadang kalau miss-nya udah mau selesai tuh, Miss jangan pulang dulu, besok datang lagi dong gitu. Nah, banyak beberapa sekolah yang sudah melakukan konsep seperti itu, melakukan home visit ya. Atau kalau memang tidak memungkinkan atau karena SDM-nya kurang, biasanya dengan telepon secara personal. Ya, ada sekolah yang melakukannya setiap sore. Setiap jam 5 sore mereka melakukan review. Jadi bisa lewat Zoom, bisa lewat itu tergantung kebutuhan karena tiap keluarga beda-beda ya. Ada yang mungkin nggak bisa kalau pakai Zoom, bisa pakai video call by WA atau bisa juga telepon gitu. Itu bisa dilakukan, itu cara-cara sederhana kalau sekolah melakukannya. Karena jujur aja orang tua banyak sekali yang pengen anaknya cepat-cepat masuk sekolah.
Tapi kan ya kita harus mematuhi ya peraturan itu karena memang tidak memungkinkan lah kalau mereka sekarang harus datang ke sekolah. Tapi itu hal-hal kecil yang bisa sekolah lakukan supaya tetap ada rasa kedekatan antara anak dengan guru dan teman-temannya. Lalu ketika Zoom itu pun nggak dengan instruksi guru, A adalah A, B ada B. Mereka dikasih waktu 5 menit untuk saling chit-chat, ngobrol. Saling saut-sautan tuh, ngobrol. Supaya terpuaskan ininya. Ya, terus ketika menyampaikan pendidikan online pun, enggak one way communication, harus two way communication. Biasakan anak untuk menyampaikan pendapat, Miss itu salah, enggak kayak begitu. Dan kita guru kalau memang itu salah kita bilang maaf ya, tadi Miss lupa, iya Miss salah. Terima kasih ya sudah diberitahu. Ya, kita harus terbiasa untuk mengatakan itu gitu. Jadi itu bentuk anak tuh merdeka ya di situ ya. Ya. Oke. Saya akan kembali ke Kak Yudi ini. Tadi saya memperhatikan sulitnya sekolah Kristen. Ada 1 juta anak yang putus sekolah ya. Karena Kak Yudi sudah melakukan ini juga atau sudah pernah mendirikan sekolah yang akibat dari susahnya atau sulitnya sekolah di sana. Yang saya mau tanyakan, yang akan kita bahas adalah kenapa ya? Kok kan kalau orang awam gitu lihat, waduh, orang-orang Kristen tuh kan kaya-kaya gitu. Orang Kristen kan diberkati gitu. Tapi justru kenapa ya gitu? Kok sekolah Kristen susah gitu? Atau mahal ya, tanda petik ya. Nah, banyak orang kalau sekolah Kristen itu mahal, makanya banyak anak-anak Kristen justru ke negeri atau ke cari sekolah-sekolah yang murah. Gimana Kak Yudi menyikapi yang seperti ini? Semestinya itu beban kita sama-sama sebenarnya, terutama gereja gitu ya. Saya pernah pelayanan di satu gereja di Tangerang. Lalu saya lihat gerejanya cukup mampu dan punya ruang-ruang sekolah minggu yang khusus gitu ya, per kelas gitu. Jadi bagus. Lalu saya tanya, ini gereja kalau ruang-ruang sekolah minggu ini kalau Senin sampai Sabtu dipakai apa? Nggak dipakai apa-apa, nganggur, dibilang gitu kan. Lalu saya tanya, pernah nggak kepikiran untuk bikin PAUD atau bikin TK di gereja? Oh nggak pernah, nggak punya duit, nggak ada dana. Emang butuh dana banyak, saya bilang gitu. Ya sudah, sekarang saya tanya aja. Besok Ibu Pendeta tanya murid sekolah minggunya, sekolahnya di mana? Yang TK terutama gitu ya. Lalu saya tanya begitu, dan hari Minggu sorenya minggu berikutnya sore gitu telepon saya. Bener kata Mbak, anak saya ternyata ada yang di sekolah bukan agama kita. Anak saya enggak, karena di daerahnya enggak ada sekolah umum, enggak ada sekolah Kristen. Ya mau enggak mau gimana? Ya akhirnya saya bilang, ya sudah, kenapa enggak dimulai? Gereja punya fasilitas, gereja punya sumber daya. Kenapa enggak dimulai? Punya guru-guru sekolah minggu yang bisa terbeban juga untuk memulai PAUD. Akhirnya gereja itu membuat PAUD, gitu ya, membuat sekolah. Nah, sebenarnya punya sumber daya, sebenarnya punya sarana. Cuma mungkin belum ada orang yang terbeban ke sana, atau pemimpin jemaat belum terbeban untuk membuat hal itu gitu ya, untuk membuat supaya anak-anaknya ini bisa dididik. Kalau sekolah minggu itu cuma 2 jam. Sebenarnya yang efektif untuk meletakkan dasar-dasar firman itu justru sekolah. Kalau gereja bisa bikin sekolah Senin sampai Jumat, itu bayangin coba. Jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 anak-anak sekolah diberikan dasar-dasar firman, karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, itu hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Nah, saya mengatuk para pemimpin jemaat supaya terbeban, tergerak. Apalagi kalau gerejanya punya sumber daya, punya fasilitas, punya sarana, dipakailah daripada nganggur Senin sampai Sabtu. Saya pernah ketemu satu gereja besar, lalu pendetanya ngomong gini, nanti kalau dipakai sekolah
nanti dicoret-coret temboknya, apalah gitu. Waduh, hanya karena itu gereja menyayangkan sarananya dicoret-coret anak-anak, tapi dia nggak sayang jiwa-jiwa ini, gitu. Nggak sayang kalau mereka justru dididik dengan orang lain, bukan dengan firman Tuhan. Nah ya, saya mengetuk para pemimpin jemaat, ayolah kalau gereja yang punya sarana, bikin PAUD, bikin sekolah, dan saya titip pesan, jangan mahal-mahal harganya, gitu ya, jangan mahal-mahal biayanya. Iya, saya tambahkan mungkin ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu bukan menyediakan ya. Pemerintah itu sebenarnya mempersilahkan untuk minimal mendirikan sekolah PAUD ya. Dan saya lihat ada beberapa gereja yang sudah ada. Karena gini, dan sekolah minggu itu bisa jadi PAUD, Kak. Sekolah minggu itu bisa jadi PAUD. Karena gini, untuk mendirikan PAUD itu sebenarnya mudah. Kebetulan saya aktif di PAUD-PAUD gitu ya. Jadi dirikan aja, enggak, izin itu akan keluar ketika nanti sudah 20. Jadi kalau udah 20 baru izin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bikin kayak sekolah PAUD itu bisa di gereja-gereja bisa. Saya lihat gereja-gereja justru sekarang banyak didukung gitu ya untuk pendidikan ya, khususnya PAUD. Karena sayang sekali menurut saya ada tempat fasilitas yang ada gitu. Dirikan saja nanti kalau sudah 20 baru izin. Karena kan kalau sudah izin nanti kan ditanya di bawah yayasan apa dan sebagainya. Tapi juga sekarang juga sudah mulai ini ya, sudah mulai transparan. Jadi kalau memang sudah ada izinnya biasanya memang ada dukungan keuangannya juga dari pemerintah. Tapi menurut saya benar juga kata Kak Yudi tadi. Ayo kita bangun mulai dari pra sekolah ya, PAUD. Kurikulumnya banyak. Saya yakin Miss Eci juga bisa bantulah dalam soal bahan-bahan dan lain sebagainya. Kita bisa bantulah ya kalau untuk pelayanan anak. Pasti. Nah, itu sih ya dari yang tadi dibahas. Nah, saya kembali ke Miss Eci tentang kurikulum. Ini yang sekarang sedang lagi perdebatan. Bukan sekarang ya, sudah lama perdebatan tentang bagaimana ada gap antara prasekolah, PAUD, TK dengan SD. Ya, kan secara psikologi anak TK usia-usia prasekolah kan tidak bisa kan diajari baca, ya, nulis gitu ya. Tetapi ketika mau SD, ternyata di SD ada syarat untuk masuk SD harus baca tulis. Nah, gimana tuh menurut KIC? Ya, memang benar di kurikulum di PAUD itu memang tidak sebaiknya tidak dipaksakan untuk membaca dan menulis, gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri kurikulum di SD kelas 1 udah nggak ngajarin baca tulis. SD kelas 1 itu udah terima beres gitu. Jadi pelajarannya sudah semua baca dalam bentuk bacaan yang panjang gitu. Memang benar ada gap antara kurikulum TK dengan SD. Nah, bagaimana menyikapinya? Adanya metode-metode di mana memberikan kebutuhan untuk persiapan SD itu biasanya di term-term terakhir ya, itu dengan metode yang sangat fun, sehingga tanpa disadari mereka tuh lagi belajar baca dan tulis loh. Sehingga ketika masuk SD mereka sudah bisa gitu loh. Tapi metodenya ini yang kadang belum dipahami. Gimana sih metode yang fun supaya mereka mendapatkan pelajaran baca tulisnya itu? Nah, banyak banyak yang orang dewasa yang melakukannya baru masuk TK aja harus sudah dileskan di bimbel Kalistung. Ya, itu lagi marak banget gitu. Apalagi di masa pandemik ini, anak usia dini itu adalah yang menjadi korban dalam pendidikan. Karena banyak ditarik sama orang tuanya gitu. Karena masih usia dini ngapain sih sekolah segala macam gitu ya. Padahal
usia dini itu adalah golden age, di mana mereka tidak boleh ada yang kosong tahap-tahap perkembangannya gitu. Lalu banyak yang mengirimkan ke tempat kursus-kursus Kalistung. Yang penting nanti selesai pandemi udah bisa baca tulis. Sedangkan tempat-tempat seperti itu kan hanya ya belajar baca tulis, kebutuhan yang lainnya enggak. Kalau di sekolah kan semua terpenuhi gitu. Motorik, fisik, sosial, moral, karakter semua dipenuhi. Nah, gap-gap inilah yang kadang karena tidak paham akan metodenya, tadi ada juga ekspektasi dari guru dan orang tua yang terlalu tinggi, yang membuat anak menjadi stres, sehingga anak juga tidak merdeka dalam belajar. Karena dituntut untuk pokoknya harus bisa baca tulis. Memang banyak sekolah ya, sekolah-sekolah besar juga melakukan itu. Nggak bisa terima TKA karena belum bisa baca tulis, atau nggak bisa masuk TKB karena belum bisa baca tulis. Tapi kalau SD memang harus bisa baca tulis gitu. Nah, bagaimana metodenya? Itu ada pelatihannya, ada trainingnya untuk guru-guru supaya mereka tidak merasa terenggut, tidak merasa terpaksa belajarnya, tidak stres belajarnya, sehingga tanpa disadari, kok anak saya udah bisa baca tulis ya? Kok kayaknya nggak ada tuh PR atau nggak ada tuh disuruh sekolah untuk les baca tulis, tiba-tiba aja anaknya 3 bulan udah bisa baca tulis gitu. Padahal anaknya juga nggak menyadari karena kayaknya main-main doang, kayaknya senang-senang doang gitu. Nah, itu memang perlunya penerapan kurikulum yang fleksibel. Guru-guru harus memperbanyak pengetahuan, bagaimana sih metode-metode yang baik, yang menyenangkan buat anak-anak gitu. Iya. Seharusnya memang di TK, di PAUD itu, disitulah anak tuh belajar bagaimana sosialisasi, bagaimana mengembangkan kesukaannya. Karena TK kan suka gambar, suka nyanyi, suka senang-senang gitu ya. Ya, Karena betul. itu dunianya gitu. Tetapi hari-hari ini kalau kita lihat kan anak TK itu udah kayak anak sekolah ya. Betul, Padahal anak TK itu bukan sekolah, prasekolah. Bagaimana dia belajar untuk sekolah gitu ya. Ya, menyiapkan Di situ diri untuk harusnya bisa sekolah. Iya, tetapi kadangkala justru tanda petik ya, karena ini yang terjadi. Guru kelas 1, mungkin di sini ada guru-guru, saya juga guru gitu ya. Guru kelas 1 justru mau enaknya aja gitu ya. Anak masuk harus sudah bisa baca. Padahal harusnya itu tugas guru kelas 1, bagaimana mengajarkan anak membaca gitu ya. Ya, PAUD itu harus fun. Kalau kita mengirimkan anak kita di PAUD dan anaknya tidak fun, tidak happy, so mungkin cari tempat yang lain. Karena PAUD itu memang harus fun. Gurunya juga harus fun, materinya juga harus fun, isi pelajarannya juga harus fun gitu. Semua yang ditransfer itu dan diterima anak harus menyenangkan. Gitu. Iya, makanya ada istilah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, Bermain sambil belajar. Sebenarnya dua istilah itu berbeda. Nah, saya sih sering menyebutnya edutainment. Edutainment itu bagaimana pelajaran yang dikemas lewat hiburan. Oke, saya bacakan dulu, ada beberapa chat ya. Yang pertama, kami punya PAUD, Bu, Pak, tapi tidak punya kurikulum khusus untuk pelajaran agama Kristen. Mungkin bisa dibantu. Ya, nanti kita coba bantu ya. Tetapi yang saya mau mau kasih tahu, bukan kasih tahu ya, mau share. Sebenarnya kayak PAUD, ya TK ya, pra-sekolah itu kita tidak bisa juga ambil satu kurikulum orang lain, misalnya kurikulum mana dipakai di tempat Bapak Ibu. Ini yang sedang kita sosialisasikan. Kenapa? Karena harus ada muatan lokal ya. Kayak misalnya anak-anak PAUD di daerah Mentawai mungkin ya nggak bisa diajari tentang bajai gitu, karena memang nggak ada bajai gitu. Ini yang ini mungkin bisa belajar dari di lingkungan apa yang bisa kita lihat. Itu kan karena pengetahuan dasar sekali gitu ya. Boleh share nomor WA Kak Puji, Kak Eci, dan Kak Yudi. Oke, nanti kita share ya.
untuk bantuannya memulai PAUD di gereja kami. Oke. Gereja kami punya sekolah, tapi sayang, gereja tidak peduli dengan keadaan sekolah. Alhasil, sekolah bergantung ke umum. Aduh, sayang sekali ya. Harusnya peduli. Setuju, Pak. Nanti harus ada pelajaran konseling. Iya, sebenarnya kita punya banyak pembicara-pembicara yang effort di bidang konseling ya. Nanti coba kita bicarakan sama teman-teman di Raja Wali Kecil ya. Oke, Kak Yudi, saya kembali ke Kak Yudi ya. Sebelum ini, kita sapa dulu juga teman-teman yang ada di live YouTube. Selamat malam juga, ada teman-teman, beberapa teman-teman yang masih mendengarkan sampai sekarang. Saya akan kembali ke Kak Yudi tentang pelayanan anak, kebebasan anak-anak untuk sekolah minggu nih tentunya ya. Karena banyak anak-anak yang akhirnya dia nggak mau sekolah minggu. Kenapa? Karena takut gurunya galak, takut ada ayat hafalan, takut nanti ditanyain cerita kemarin apa. Gitu. Bukan cuma itu, ada juga yang takut karena temannya membuli. Nah, jadi gimana solusinya Kak Yudi? Apa yang harus dilakukan? Ya, harus dimuridkan sumber daya manusianya. Harus dimuridkan supaya mereka ngerti bahwa anak itu datang sekolah minggu harus fun juga. Karena ada firman berkata, barang siapa menghalang-halangi anak datang kepadaku, gitu ya, jangan halang-halangi, gitu ya. Tuhan nggak suka dengan orang yang menghalang-halangi. Rasul-rasul dimarahin sama Tuhan. Nah, seringkali gereja itu dengan tanda kutip menghalang-halangi anak datang pada Tuhan dengan bikin anak boring, gitu ya, anak-anak nggak nyaman di gereja, anak-anak nggak senang, gitu. Nah, itu sumber dayanya mesti dididik, dilatih, gitu. Makanya gereja itu mestinya juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk guru sekolah minggu. Ada gereja yang 10 tahun baru bikin pelatihan, minimal setahun sekali harus bikin pelatihan, gitu ya. Nah, kalau ngundang yang dari Jakarta kan mahal. Oke, nanti saya lagi terbebani ini mau membuat semacam akademi sekolah minggu gitu, supaya di daerah-daerah pun ada trainer yang sekualitas kita yang ada di Jakarta ya. Mungkin nanti mulai Agustus saya akan buka kelasnya. Jadi itu kelas khusus sekolah minggu. Saya bekerja sama dengan STT di Jakarta, jadi nanti bersertifikat kerja sama Raja Wali Kecil dengan STT. Jadi supaya gereja diperlengkapi. Jadi sehingga ketika mereka mengajar, membuat pelayanan anak sekolah minggu, anak-anak itu fun. Ayo ke gereja, bukannya gereja males gitu ya. Jadi kenapa? Karena gerejanya monoton. Ada gereja yang manajemen sekolah minggunya nggak bagus. Gerejanya besar, tapi ruang sekolah supaya gereja itu tidak dengan tanda kutip menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan Yesus ya. Ya, mesti dipersiapkan sumber daya manusia. Betul. Salah satu penghalang adalah ketika di sekolah minggu tuh kurang kreatif ya. Akhirnya anak-anak bosan. Jadi menghalang tuh bukan hanya jangan ke gereja itu, tapi ketika anak mau ke gereja juga bosan lah. Gurunya itu aja yang diomongin. Ya paling ceritanya juga cerita itu aja gitu ya. Jadi perlu tadi benar sekali harus ada SDM yang perlu dimuridkan ya. Karena memang itu penting ya. Kalau kita mau berkaca kepada kehadiran teknologi yang sedemikian dahsyatnya, ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, gitu ya. Oke, lumayan panjang ya ngobrolan kita. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi, silahkan. Atau yang mau langsung tanya, langsung berbicara juga saya persilahkan. Mungkin berbagi cerita pelayanan di daerahnya, ya, gitu. Boleh, supaya kita cerita juga tahu boleh. Keadaan di belahan dunia sebelah sana. Teman-teman boleh di mute ya. Ada keseruan ya anak-anak kita. Ada? Kalau tidak ada, saya mau tanya-tanya
Oh, ada nih. Silakan Pak Pendeta. Oke. Terima kasih kesempatan. Saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh ya, melihat beberapa hal tentang pertumbuhan daripada anak-anak itu dan apa yang telah dihadapi anak Indonesia pada saat ini, dan terkhusus juga ada di dalam gereja hal seperti ini yang mau kita diskusikan bersama. Kita tahu bahwa gereja memiliki peran dalam hal ini untuk bagaimana anak-anak ini bisa terlindungi dari hal-hal beberapa pergaulan-pergaulan bebas tadi yang telah diungkapkan oleh Kak Yudi. Dan juga yang perlu juga pokok pembahasan kita, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak-anak terkait beberapa poin yang disampaikan oleh Kak Eci tadi dalam kita perhadapkan dengan masa pandemi atau masa new normal pada saat sekarang ini. Lalu saya tertarik ya mungkin dengan diskusi ini, ya saya setuju itu beberapa contoh yang disampaikan oleh Kak Yudi tadi, ada gereja namun tidak difungsikan, ada prasarana sama Kak Yudi. Juga saya memiliki gereja di Medan dan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Eci sama dengan Kak Yudi, bagaimana kemajuan dalam pengajaran terlebih-lebih sekolah minggu. Kalau seperti saya backgroundnya mungkin hanya saya berteori saja, tentu Mbak Eci sama Kak Yudi ini lebih dalam pengajaran anak-anak ya. Lalu ini juga nanti bantu kami bagaimana solusi dan bagaimana supaya anak-anak ini bisa tertampung. Ya kalau bisa seperti kata Bang Kayudi ini membuat suatu sekolah PAUD ya, saya tertarik dengan itu. Dan juga ini bukan karena gereja tidak memikirkan itu atau para pendetanya ya, tapi ada terkendala dengan mungkin SDM-nya, mungkin fasilitas dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa saya mau sampaikan dalam diskusi kita ini supaya nanti bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu saja, saya kembalikan. Baik. Ada komentar Kak Yudi atau Miss Eci? Ya, sebenarnya dimulai saja. Saya waktu ke Lampung itu kan pelayanan melihat anak-anak, saya tanya, ini anak-anak sekolah minggu ini TK-nya di mana? Nah, bilang, di sebelah. Bilang, waduh, Senin sampai Jumat mereka baca-baca. Jadi lebih kuat ke sana dong nanti. Iya. Nah, sudah, akhirnya saya ngobrol sama mama saya. Mama saya itu kebetulan sendiri di rumah. Rumahnya kosong, lumayan besar. Saya bilang begini, kita bikin sekolah di sini. Gak punya duit, siapa yang ngajar gitu ya. Ya sudah, saya bilang, saya waktu itu punya tabungan cuma 500.000. Saya belikan buku dari Jakarta, saya kirim ke sana, dan anak-anak itu belajar melantai. Kami bukan pendeta, kami bukan full timer, jadi kami punya rumah. Rumah mama saya itu buat belajar anak-anak melantai di lantai, pasang tikar gitu. Lalu saya suruh adik saya foto, kebetulan saya punya adik bungsu di sana waktu itu, dia belum jadi PNS, masih bisa bantu-bantu, dia yang ngajar. Di foto, saya masukkan medsos. Nah, Tuhan kirimkan orang-orang yang terbeban. Akhirnya dibangunlah sebelah rumah itu untuk kelas-kelas, dibangunlah tempat mainan anak-anaknya. Dan sesudah itu saya berpikir lagi, lalu yang SD mau ngapain? Nah, saya bilang, kita bikin taman baca. Ruang tamu ini kita jadikan taman baca. Bikin taman baca. Dan sampai hari ini masih berjalan semuanya. Nah, kemarin saya punya teman di Nias itu, dia juga tergerak begitu. Saya bilang, Kak, cuma kita nggak punya buku-buku. Saya bilang, saya usahakan di Jakarta. Saya carikan buku-buku bekas, saya kirim ke sana. Dan itu di Gunung Sitoli, saya sih belum pernah ke sana ya. Nah, itu dia sudah mulai jalan. Nah, saya bilang, dia itu aktif.
aktif bertanya sama saya. Saya senang kalau ada teman-teman yang antusias. Saya senang. Saya juga terbeban gitu apa. Semangat nyarikan bukunya. Saya minta ke teman-teman, yang punya buku jangan diluahin, kirim ke rumah saya. Kirim ke rumah saya. Nanti saya kirim ke Nias. Ya, kirim mahal memang kos kirim, tapi kan demi anak-anak ini supaya mereka terlayani dengan baik gitu ya. Kalau gereja nggak melakukannya, ya siapa yang tergerak lah. Kalau gereja nggak memulai, ya mungkin ada guru sekolah yang tergerak. Gereja kan banyak jemaat. Kalau pemimpin jemaatnya bilang siapa yang mau tergerak, ini pasti ada lah. Pasti ada orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan untuk bidang pendidikan anak ini, menjangkau anak-anak ini. Ya, saya bilang saya mulai aja dulu. Saya mulai dulu, dan ketika kita bergerak, Tuhan sertai kita, Tuhan menolong semuanya. Saya nggak punya sponsor khusus, tapi sekolah itu sudah berjalan 5 tahun lebih sampai hari ini, dan muridnya lumayan, gitu ya. Jadi mari kita dimanapun berada, kita berusaha jadi berkat, temukan panggilan kita, ya, temukan panggilan kita. Mungkin Pak Pendeta nggak bisa, tapi mungkin ada jemaat-jemaat, ibu-ibu rumah tangga yang bisa. Nah, tinggal disounding aja. Karena saya punya kerinduan, kita punya kerinduan. Siapa yang mau terbeban, siapa yang mau bikin, nanti kita bisa gerakkan mereka ya. Gitu ya Kak Puji ya. Iya. Mungkin tambahan sedikit ya. Kalau di gereja itu sebenarnya sedikit mudah, karena gereja itu punya guru sekolah minggu. Ya. Kalau misalnya pribadi mungkin mau bikin PAUD, masih bingung gitu. Aduh, nanti siapa yang ngajar dan lain sebagainya. Kalau gereja menurut saya agak mudah. Kenapa? Karena satu, sudah ada guru sekolah minggunya. Tinggal mungkin yang agak perlu diperhatikan, mungkin dibelikan buku untuk baca, karena sekarang banyak buku ya. Atau bisa download juga, ada jurnal-jurnal tentang bagaimana mendidik anak PAUD dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya buka saja dulu. Nanti kayak semacam lembar kerjanya, bolehlah kontak-kontak dengan Kak Eci, karena Kak Eci itu sudah melakukannya, ya. Bikin aja yang sederhana sebelum mungkin kalau sudah lihat ada anak-anak 10 lah atau 5 anak, kumpulin saja. Nanti lama-kelamaan udah biasa, pasti mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Pasti nanti ada orang-orang yang bisa membantu ya. Itu. Oke, baik Kak Yudi, Kak Eci, atau Kak Eci ada yang mau ditambahkan? Ya. Bagaimana bisa membantu nggak kira-kira? Oh ya, dengan senang hati ya. Kebetulan memang saya kan punya program learning method, Christian Modern Multiple Intelligences Learning Method. Jadi bagus. Kurikulum yang saya buat itu memang saya agak ada kurikulum nasionalnya, tapi saya tambahkan ada nilai-nilai Kristiannya di situ gitu. Nah, untuk menggabungkan itu memang tidak mudah ya, karena kita semua sekolah harus mengikuti kurikulum 2013. Walaupun itu sekolah international school ya, maksudnya international school kurikulum juga harus, tapi sekolah-sekolah internasional mereka boleh melakukan mix kurikulum. Apa itu mix kurikulum? Mengadaptasi dari kurikulum luar. Nah, jikalau kakak-kakak di sini mau mau minta dibantu bagaimana untuk kurikulum Kristen, dengan senang hati saya akan bantu ya. Tapi yang akan saya berikan itu mungkin lebih ke multiple intelligences itu. Apa sih multiple intelligences itu? Ada 8, ada motorik, ada pelajaran agama di situ, bisa di browsing ya. Tapi sebenarnya ada 9. Nah, kalau di Kristen kita nggak ambil 9, karena yang satu itu adalah existential intelligences. Yes, existential intelligences. Di mana existential intelligences itu bukan pilihan dan bukan sesuatu yang boleh atau tidak ya ibaratnya. Kalau yang 8 harus diharuskan, bukan ya, yang diharuskan. Tapi kalau di sekolah Kristen yang eksistensial ini adalah keharusan.
Jadi bukan 8 intelijensi pilihan. Jadi kita hilangkan. Jadi adanya 8 gitu. Kalau ada yang mau dibantu dengan senang hati, saya, Kak Puji dan Kak Yudi pasti akan membantu. Ya. Oke, baik. Itu dia obrolan kita yang luar biasa. Sudah merdekakah anak-anak kita? Ya, ya harus kita pikirkan, yang harus kita sadari. Kalau kita melihat lingkungan kita, apa yang tadi dipresentasikan, itu yang terjadi. Ya, yang saya garis bawahi adalah ada 3 tadi. Ternyata peringkat ketiga memperkerjakan anak. Waduh, itu luar biasa. Ya, mungkin karena hal kemiskinan, pengetahuan, gitu ya. Lalu kemudian ada 8,4 juta anak-anak masih diperbudak. Ya. Lalu urutan ketiga, perdagangan anak. Ini yang harus kita doakan minimal ya. Lalu kita harus bergerak sebagai guru-guru sekolah minggu. Siapapun kita bisa mengambil langkah dari hal yang kecil untuk melayani anak-anak dari lingkungan kita, gereja kita, dari rumah kita, anak-anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin kalau teman-teman ada anak-anak yang mungkin secara hukum bermasalah, juga boleh menghubungi kami, karena kami punya yayasan yang juga mengadvokasi anak-anak yang kena masalah hukum. Jadi kasus-kasus hukum, jadi bisa hubungi kami. Sebisa mungkin kami akan bantu, ya. Sebisa mungkin kami akan bantu, karena kami ada yayasan yang menaungi itu. Oke, mungkin closing statement yang pertama dari Kak Yudi. Bagaimanakah, apakah anak-anak sudah merdeka? Lalu yang kedua nanti disambung oleh Miss Eci. Silakan kakak-kakak. Secara umum anak-anak sudah mendapatkan fasilitas yang lebih baik di masa sekarang. Tapi secara rohanian, secara mental, dan berbagai segi tadi, masih banyak anak-anak kita yang belum merdeka. Nah, malam hari ini sebelum kita tutup, nanti saya minta ada salah satu yang berdoa untuk anak-anak berisiko tadi ya. Anak-anak berisiko tadi. Karena di daerah itu, KPA itu tidak terlalu bekerja gitu ya. Jadi mungkin gereja bisa ikut andil untuk membuat solusi untuk masalah tersebut. Itu aja Kak Puji. Bisa Eci? Ya, kalau saya dari pendidikan ya, merdeka buat anak itu bukan kebebasan tanpa batas, ya. Tapi merdeka buat anak-anak itu adalah merdeka dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai usianya. Dan kita orang-orang dewasa, walaupun kita bukan orang tuanya, tapi kita sebagai orang-orang dewasa memang wajib memberikan kemerdekaan itu, tapi tetap di dalam dalam track yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Baik, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan kita terus berdoa buat anak-anak. Semakin hari anak-anak semakin diberkati, dipulihkan, dan semakin terus dipenuhi dengan karakter-karakter Kristus. Dan sebagai penutup nanti saya minta Bapak Pendeta Eli untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang indah pada saat malam hari ini. Boleh kami berbincang-bincang tentang pelayanan anak. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami boleh melakukan pekerjaan ini untuk anak-anak dimanapun kami berada. Kami berdoa buat hamba-hambamu yang telah bersedia untuk menjadi pembicara dan menyelenggarakan acara ini. Kiranya
Terus Tuhan memberkati di dalam segala hal, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan di dalam rencana dan cita-cita mereka yang terbaik untuk Tuhan. Berkati seluruh para peserta yang hadir pada malam hari ini. Kiranya pada hari-hari yang akan datang, boleh kami lagi erat dan berkomunikasi terus untuk membangun pelayanan kami di masa-masa yang akan datang, terlebih-lebih pada masa new normal yang kami ada pada saat ini. Kami mau beristirahat pada malam hari ini, kiranya Engkau Tuhan Yesus menaungi kami, memberikan kami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera daripadamu, dan sehingga besok pagi boleh kami tiba penuh dengan kekuatan baru di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu senantiasa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Yudi, Miss Eci, dan teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, juga teman-teman yang mengikuti live di YouTube. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus menyediakan apa yang anak-anak butuhkan. Tentunya kita terus melayani anak-anak. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Selamat